kultur bagian tanaman yang tadi saya sampaikan, protoplas, sel, jaringan, organ, biji, atau bagian lain dalam kondisi lingkungan yang steril ya, pada suatu medium buatan. Itu adalah kultur jaringan. Kan salah satu bentuk ya perbanyakan aseksual karena menggunakan jaringan vegetatif. Termasuk juga perbanyakan vegetatif buatan. Ya. Kalau misalkan kalian perbanyakan vegetatif alami, tahu nggak? Yang alami apa? Halo? Ya. Apa? Kan ada perbanyakan seksual, perbanyakan aseksual. Yang aseksual itu kan dikatakan sebagai aseksual karena menggunakan bagian tanaman yang vegetatif. Nah, perbanyakan vegetatif itu bisa alami, bisa buatan. Yang alami apa? Nah, kalau saya tanya, kalau yang buatan selain kultur jaringan tumbuhan apa? Nah, yang vegetatif apa perbanyakan? Dengan menggunakan tunas, Bu, umbi. Ada umbi, ya, ada rhizome, ada cormus, ada stolon, ada apa lagi itu? Itu adalah spora kan termasuk seksual. Kalau itu adalah yang alami. Sekarang yang buatan apa selain kultur ini? Cangkok, ya. Yang pokoknya yang melibatkan campur tangan manusia itu adalah buatan artifisial. Nah, ini ada ceritanya sebenarnya. Kenapa kok kalau hewan itu identik dengan kultur sel dan tambahan jaringan. Tapi kalau pada tumbuhan itu sel dan jaringan tumbuhan. Kenapa? Ini terkait sebetulnya sejarah juga. Jadi waktu pertama kali ide orang untuk mengkulturkan sel tanaman, sel tumbuhan atau jaringan, itu tujuannya itu untuk perbanyakan. Ya, jadi mengkulturkan jaringan tujuannya hanya perbanyakan untuk mikropropagasi. Sehingga Haberland itu yang punya ide menamakan kultur jaringan tumbuhan. Nah, hanya saja dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi, ternyata kultur jaringan ini tidak hanya untuk perbanyakan, bisa untuk macam-macam. Explant-nya pun bukan hanya jaringan, tetapi bisa macam-macam. Bisa dari sel, bisa dari protoplas, bisa dari organ yang lain. Ya. Tetapi karena nama itu sudah disampaikan, makanya bisa namanya ya kultur jaringan tanaman. Nah, seringkali untuk mewakili semua kepentingan atau apa, semua teknik itu maka dikatakan sebagai kultur in vitro. Ya. Makanya nanti kalau kalian baca, ini kenapa ya kok selalu dikaitkan kalau kita membicarakan tentang kultur jaringan tumbuhan, kok selalu dikaitkan dengan mikropropagasi. Artinya perbanyakan secara mikro, itu adalah perbanyakan melalui teknik kultur jaringan. Karena di awal kultur itu ditetapkan atau ide dimunculkan, ya, karena tujuannya adalah untuk perbanyakan.
dan yang dikulturkan adalah jaringan. Bahwa kemudian beberapa tahun berikutnya orang mampu mengisolasi protoplas, bisa mengkulturkan sel, akhirnya ada banyak tipe kultur. Itu ceritanya. Nanti kita bahas ketika kita membicarakan tentang sejarah ya kultur. Nah, ini adalah caranya tadi, kita ambil explant, kita kulturkan. Ya, biasanya ada fase ini dulu, fase kalus, ya, kemudian menjadi planlat, kemudian kita aklim. Tadi sudah. Jadi, ambil beberapa sel meristem dari tanaman, namanya explant, tempatkan explant pada medium kultur, ya. Kemudian explant tumbuh menjadi kalus berkembang menjadi akar, batang, daun, ya, atau planlet. Kemudian tanam plantat tadi ke medium tanam tanah. Itu adalah secara singkat. Nah, ini adalah prosesnya. Kalus itu apa? Ini kalus adalah sebetulnya sekelompok sel yang tidak terorganisasi. Jadi sel parenkim yang tidak terorganisasi, yang dia hanya membelah. Nah, biasanya dia terinisiasi dari explant yang mengalami luka. Yang paling gampang itu adalah yang mengalami luka. Ini adalah explant. Nah, ketika explant membentuk kalus, ini prosesnya dinamakan dediferensiasi. Jadi sel yang sudah tua, yang sudah mengalami diferensiasi, ini kan jaringan daun. Artinya kan sel yang sudah terdiferensiasi membentuk jaringan daun. Nah, tapi kemudian dia bisa bersifat meristematik, membentuk kalus yang hanya membelah-belah, namanya adalah dediferensiasi. Daun itu kan berasal dari sel meristem yang mengalami diferensiasi menjadi jaringan daun. Nah, kemudian kalus ini ketika diberikan dalam kondisi medium yang cocok, maka dia bisa mengalami ya organogenesis atau embriogenesis, artinya dia mengalami diferensiasi untuk membentuk organ atau membentuk embrio. Maka ini prosesnya dinamakan rediferensiasi. Jadi mengalami diferensiasi lagi. Ya. Dari jaringan yang sudah terdiferensiasi mengalami dediferensiasi membentuk kalus. Nah, kalus mengalami rediferensiasi membentuk organ atau embrio. Nah, untuk apa? Pertama adalah untuk menghasilkan klon. Tapi kemudian beberapa puluh tahun berikutnya, kalau nggak salah 70-80 tahun berikutnya bisa digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Ya. Ini membutuhkan waktu yang lama tapi. Nah, kemudian prinsip dasarnya apa? Nah, ternyata prinsip dasarnya adalah kemampuan sel ini, totipotensi dan plastisitas. Totipotensi itu kemampuan sel tanaman untuk bergenerasi menjadi tanaman utuh. Asal dia diberikan pada kondisi yang sesuai, baik lingkungan maupun nutrisi. Jadi sel mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Jadi kalau misalnya ini loh sel tanaman, dia mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Asal dia berada di lingkungan dan medium yang sesuai. Yang kedua adalah plastisitas dari sel. Kemampuan tanaman untuk merubah metabolismenya, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan kondisi yang paling baik untuk itu. Misalkan ini adalah Arabidopsis. Kalau dia cahayanya rendah, fenotipiknya seperti ini. Tetapi kalau misalnya cahayanya normal seperti ini, kalau cahayanya tinggi seperti ini. Beda-beda. Bukan hanya fenotipiknya, nanti bukan fenotipik dalam bentuk daun, kloroplasnya juga berbeda. Mungkin saya sampaikan dulu untuk totipotensi. Nah, totipotensi ini sebetulnya kalian bisa lihat tanaman cocor bebek. Cocor bebek itu kan tanaman baru yang muncul baru di tepi-tepi daunnya. Itu sebetulnya dia berasal dari sel epidermisnya. Jadi secara alamiah sebetulnya kalian sudah jumpai sifat dari totipotensi sel. Nah, ini sebetulnya yang dilihat oleh Haberland, bapak kultur jaringan. Sehingga dia punya ide, oh kalau begitu gitu.
jaringan ketika kita ambil, sel kita ambil, kondisinya sesuai, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Ide yang cemerlang sebetulnya itu. Yang sangat cemerlang, kalau sebetulnya memang cemerlang. Ya. Nah, kemudian ini adalah yang totipotensi. Jadi ini cocor bebek, kalian kan kalau lihat, coba nanti. Ini berasal dari sel epidermis di tepi-tepi. Kalau kondisi sesuai, ya dia akan muncul individu baru. Ya. Kalau plastisitas ini plastisitas. Jadi kalau lingkungan berubah, dia bisa berubah. Jadi kemampuan tumbuhan untuk berubah terhadap kondisi lingkungan yang terbaik bagi dia. Kalau misalkan ini loh, lingkungannya misalnya panas, kurang cahaya ya. Densitas tomatanya sedikit. Kalau begini Pak banyak. Ini kita terkaitan dengan CO2. CO2-nya kalau lingkungan kondisi CO2-nya tinggi. Kalau misalnya ini lingkungan CO2-nya rendah. Nah, kemudian ini kalau tidak ada plastisitas, lingkungan seperti apapun dia tetap aja sifatnya enggak tergantung sifatnya apa, sifat A, B, C, D ya tetap aja. Tetapi kalau punya plastisitas itu bisa seperti ini. Kalau ini moderat, ini sangat plastisitasnya sangat tinggi terhadap faktor lingkungan. Jadi bisa berubah. Nah, kondisi itulah sebetulnya atau konsep itulah yang kemudian memunculkan ide untuk kultur jaringan. Ini adalah Haberland, ya, bapak dari kultur jaringan tumbuhan. Ya. Seperti apa idenya? Idenya sebetulnya sederhana. Idenya cemerlang, tapi sebetulnya ya sederhana. Dan juga tidak berhasil. Ya. Tapi yang dihargai adalah idenya. Bayangkan, penelitiannya tidak berhasil. Baru saya sampaikan ini soalnya penting. Jadi sebelum konsep totipotensi itu ada teori shell. Kalian tahu bahwa ada 3 teori sel itu ada 3. Semua makhluk hidup itu tersusun atas shell. Sel merupakan unit dasar struktural fungsional, kemudian semua sel dihasilkan dari sel yang telah ada. Oleh Schleiden-Swan, kemudian berkembang menjadi, ya itu artinya itu pemahaman tentang teori sel, terus kemampuan sel itu dia bisa melakukan metabolisme ketika dia secara mandiri ketika dia diambil dari bagian tanamannya. Kemudian juga pengetahuan tentang bahwa sel atau tanaman sel itu mempunyai kemampuan untuk membentuk individu baru, maka kemudian Haberland itu punya ide bagaimana kalau misalnya kita mengkulturkan suatu jaringan atau sel ke dalam suatu medium sesuai, kemudian pada lingkungan yang sesuai, maka dilakukanlah dia eksplantnya sel palisade, ya, kemudian mediumnya lah, waktu itu mediumnya memang masih sederhana. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata selnya tidak mau membelah. Jadi bisa dipertahankan selama beberapa minggu tetapi tidak membelah. Gitu ya. Nah, kenapa kok tidak mampu membelah? Karena pada saat itu 1902 itu belum ditemukan zat pengatur tumbuh. Gitu loh. Jadi pengetahuan Haberland tentang bahwa pertumbuhan perkembangan tanaman itu sangat dikontrol oleh hormon. Lah waktu itu hormon itu baru diketahui tahun 1926 kalau nggak salah, auksin. Jadi memang pengetahuan tentang itu tidak ada. Terus kemudian satu hal lagi, ketika kita mengkulturkan jaringan tanaman, si jaringan tanaman yang dikultur itu mungkin 90% atau bisa 100% dia heterotrofik, bukan autotrofik. Ya. Sehingga medium itu harus diperkaya dengan sukrosa atau memberikan sumber karbon. Kita harus memberikan sumber karbon. Nah, meskipun penelitiannya tidak berhasil, tetapi karena ide yang dihargai itu adalah idenya, maka Haberland dinamakan sebagai bapak kultur jaringan.
tumbuhan. Nah, ini adalah sejarah dari kultur jaringan secara singkat. Saya perlu tampilkan foto-fotonya biar kalian mengenal. Ini saya mencari satu per satu, jadi agak susah juga. Jadi ini adalah Haberland, Bapak Kultur Jaringan. Nah, kemudian Haberland juga berhasil mengkulturkan, bisa mampu bertahan hanya 2 minggu tapi tidak membelah. Ya. Bukan, tidak berhasil, baru kemudian dia berhasil 2 minggu. Kemudian baru 34 White itu bisa mengkulturkan dari akar tomat itu dalam waktu yang tidak tertentu. Maksudnya bisa terus, bukan 2 minggu, tetapi kulturnya bisa bertahan lama. Nah, kemudian kalau yang tadi sampai 1934 itu kan mengkulturkan pada medium padat. Yang dikulturkan adalah jaringan. Baru kemudian Strait mempunyai ide mengembangkan beberapa macam prosedur kultur suspensi sel. Ya. Nah, kemudian ada nikel. Jadi ini saya perlu menceritakan sejarah. Jadi semua tipe itu sebetulnya bukan dalam satu satuan waktu langsung ada, enggak. Kalian lihat dari Haberland itu baru 20 tahun berikutnya. Kemudian baru 10 tahun berikutnya. Ya. Kemudian ini 20 tahun berikutnya baru kultur suspensi. Itu ide-ide muncul sebetulnya mengembangkan ide. Kalau kemarin pada medium padat yang dikulturkan jaringan, apa bisa pada medium cair tapi yang dikulturkan sel? Ternyata Strait bisa. Kemudian nikel. Nah, tanaman itu kan penghasil metabolit sekunder. Apakah metabolit sekunder itu juga bisa dihasilkan pada kultur tanaman? Baru kemudian nikel mencoba. Ya. Nah, kemudian yang paling mempengaruhi pertumbuhan dalam kultur itu apa? Nah, Scott and Miller nyoba-nyoba auksin tambah kinetin, ya, dengan kisaran konsentrasi yang berbeda. Misalnya auksin dari rendah ke tinggi, kemudian sitokinin dari tinggi ke rendah. Nah, rasio berapa yang bagus untuk pertumbuhan kultur? Ternyata dia menemukan konsep kontrol hormonal. Jadi pertumbuhan perkembangan dipengaruhi oleh rasio. Kalau rasio auksin tinggi, maka muncul akar. Kalau sitokinin yang tinggi, yang terbentuk tunas. Ya, itu kan ini sebetulnya kan riset dasar. Ya. Nah, kemudian selanjutnya cooking. Nah, ini yang mengenalkan kalau selama sebelum 60 itu kita mengisolasi akan si cooking itu mengenalkan isolasi secara enzimatik. Ya. Nah, ide ini bisa muncul kalau punya pengetahuan. Oh, dinding sel itu tersusun atas selulose, hemiselulose, pektin. Berarti yaitu didegradasi dengan enzim-enzim untuk pektin, pektinase, selulase, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih tahun 60-an ada si Morel. Nah, Morel punya pemahaman bahwa di meristem apikal itu tidak ditemukan virus. Ya. Maka kalau itu digunakan sebagai eksplan, maka kita akan mendapatkan tanaman yang bebas virus. Dicoba lagi. Kemudian tahun 62, ini Morasic and Spock. Ya, itu mengenalkan suatu medium yang namanya medium MS sesuai dengan penemunya. Ya. Yang sangat berpengaruh itu apa itu? Medium itu, ada banyak medium. Akhirnya dia menggunakan sumber N-nya, kalau misalnya sumber N-nya diberikan dalam bentuk KNO3 dan satunya amonium nitrat seperti apa? Ya. Jadi amoniumnya sekian, kalium nitratnya sekian, amonium nitratnya sekian, dicoba dengan beberapa konsentrasi, akhirnya ketemulah medium MS. Yang ini sangat familiar kalau kita mau mencoba kulturkan, yang pertama kita gunakan adalah medium MS. Terus kemudian 64 buah maheswari. Ya, kalau selama ini untuk perbanyakan vegetatif, mendapatkan tanaman diploid. Nah, maheswari kita kan tahu kalau misalkan polen atau gamet jantan, gamet betina,
itu mempunyai ploidi, haploid. Kalau itu yang kita kulturkan, maka akan mendapatkan tanaman yang haploid. Ya. Nah, tanaman haploid kalau kita ploidikan, kita akan mendapatkan tanaman yang haploid homosigot. Ya, namanya dihaploid. Ya. Kemudian tahun 70-an baru kemudian dikomersialkan untuk bahwa dengan melalui kultur jaringan tumbuhan bisa mendapatkan bibit atau tanaman secara komersial. Malthus, ya. Kemudian memfusikan, karena tadi sudah ada teknik untuk isolasi protoplas. Kalau misalkan kita fusikan protoplas dari tanaman yang beda hubungan kekerabatannya, maka kita bisa mendapatkan tanaman hibrid. Makanya dia memfusikan tanaman kentang sama tanaman tomat, difusikan. Namanya pomato. Ya. Kemudian baru tahun 2081 Larkins Crawford tadi ternyata dia mengamati ketika kita melakukan perbanyakan melalui kultur jaringan, kok enggak klonal ya, kok ada variasi, mendapatkan tanaman yang variasi. Oh, ternyata selama proses kultur itu mampu menginduksi adanya variasi yang dinamakan variasi somaklonal, karena variasi itu terjadi pada sel-sel somatik. Nah, ini kejadian juga waktu lagi ngetop-ngetopnya perbanyakan dengan menggunakan kultur jaringan, kita rame-rame mengkulturkan kelapa sawit. Nah, ketika sudah diperbanyak, kemudian jadikan bibit besar-besaran, tidak dilihat dulu ada variasi di tingkat molekular atau bibit yang masih kecil juga, sampai dewasa ternyata buahnya mengalami variasi. Ya. Itu 81, baru kemudian 83 teknik ini digunakan untuk menghasilkan tanaman transgenik. Ini saya belum mendapatkan nama dan gambarnya. Saya rasa itu untuk sampai jam berapa? Waktunya udah hampir habis. Ini aja ya, materi akan saya unggah di CCR, nanti dipelajari ya, minggu depan kuis sama ada tugas. Karena waktu saya masih tinggal 1 kali saja. Ya. Dipelajari kemudian ditanyakan yang belum jelas, nanti saya sampaikan supaya selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Waktunya 9.15 ya, Mbak? Iya Bu, 9.15. Iya Bu. Ya. Masih banyak ternyata. Nah, ini adalah kondisi yang diperlukan sebentar. Jadi ada kondisi aseptik, kemudian medium yang sesuai, jaringan yang sesuai, zat pengatur tumbuh, terutama auksin dan sitokinin. Nanti ada beberapa kondisi aseptik itu apa saja. Kenapa ini yang ditanyakan Zulkarnain tadi, misalkan ini kenapa harus aseptik? Karena medium itu kaya nutrien, ya, sehingga paling bagus untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, sedangkan mikroorganisme tumbuh lebih cepat dibandingkan jaringan yang kita kulturkan. Maka akan membunuh. Ini bisa dilihat. Ya, kalau kontaminasi, ya eksplan yang kita kulturkan tidak akan tumbuh. Yang karena kondisi asli apa? Tempat kulturnya, alatnya, lingkungannya, kemudian medium kulturnya, kemudian juga eksplannya. Jadi semuanya harus dikulturkan. Bentar 5 menit aja. Ya. Teknik sterilisasinya ada sterilisasi uap, ya, autoklaf terutama untuk media. Media tidak bisa disterilisasi kering. Ya. Kemudian alat bisa disterilisasi dengan autoklaf. Kemudian sterilisasi kering, yaitu panas biasanya untuk alat-alat, ya, untuk botol juga. Kemudian ada sterilisasi menggunakan filter. Ini biasanya digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang tidak tahan panas. Artinya yang
Ada yang kemudian kita mengkulturkan bisa pakai Bunsen atau pakai api yang muncul dari biasanya sterilisasi kimia itu biasanya kita gunakan untuk mensterilisasi eksplan. Nah, saya rasa ini sedikit sterilisasi, nanti dibaca sendiri ya apa saja. Contohnya misalkan kalau autoklaf kering, ya kalau misalnya kontainer itu disposable bisa pakai radiasi, ya kalau kertas pakai panas kering atau alat seperti ini, ya kalau alat-alat untuk yang dipanaskan itu. Kemudian untuk permukaan bangku atau laminar itu bisa pakai ini disterilisasi dengan aliran udara yang difilter oleh HEPA yang ada di belakang. Nah ini contohnya atau menggunakan NCAS. Ini laminar ada 2 tipe, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nanti apa kelebihan kelemahannya bisa dicari sendiri. Yang biasanya gunakan pada hewan itu yang vertikal, yang ada di di lab kultur tumbuhan itu yang horizontal. Ya. Media juga harus disterilisasi. Saya lanjutkan minggu depan untuk sterilisasi sama pembuatan media. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri di sini. Saya mau ambil